وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim hadir yang terpimpin maulidnya. Dan acara selanjutnya yaitu pembacaan kitab yang insya Allah dipimpin oleh guru kita Bapak Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani. Kepada guru kita dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun wa alaika bi'imarati awqatika biwadhaifil ibadati hatta la tamurra sa'atun min laylin aw naharin illa wa takunu laka wadhifatun minal khairi tastaghriquha fiha. Dan lazimkan olehmu untuk memakmurkan waktu-waktumu dengan tugas-tugas ibadah sehingga tidak berlalu satu waktu baik malam ataupun siang melainkan ada bagimu aktivitas daripada kebaikan yang kau menghabiskannya padanya. Fabidzalika tazharu barakatul awqat. Maka dengan demikian itulah nampak jelas keberkahan-keberkahan waktu, wa tahsulu faidatul umri, dan hasil oleh manfaat umur, wa yadumul iqbalu ala Allah ta'ala, dan langgenglah menghadap mendekat kepada Allah ta'ala. Wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu minal 'adati kal akli wasyurbi was-sa'i lil ma'ashi awqatan takhussuha. Dan seyogianya bahwa kau buat bagi apa yang kau lakukan daripada adat kebiasaan seperti makan, minum, dan berusaha untuk mencari penghidupan akan waktu yang kau tentukannya. Wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmali halun wa la yasluhu ma'al ighfali amrun. Ketahuilah bahwasanya tidak akan lurus oleh keadaan disertai menyia-nyiakan waktu, dan tidak akan lurus amrun oleh satu perkara ma'al ighfali serta melalaikan manfaatnya waktu. Wallahu a'lam bissawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, wabil khusus Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Munzirin,
beserta jajarannya, dan juga Bapak dari Kapolres, dari Kodim Jakarta Selatan, Ketua Fuhab DPW Jakarta Selatan, guru kita Habib Syafiq bin Syah Abu Bakar, dan semuanya. Langsung saja kajian kita pertemuan ini berbicara bagaimana seorang muslim, seorang manusia harus pandai memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kata Imam Haddad, kita harus berupaya sebisa mungkin untuk mengisi waktu kita. Kalau mau dianalogikan saudara sekalian, kita ini namanya pembisnis, kita ini namanya pedagang, dan Allah pemberi modal. Allah berikan modal semua kita, apa pejabat, apa ulama, apa masyarakat biasa, modalnya sama, 24 jam. Siapa pandai mengelola 24 jam ini, dialah yang bakal mendapatkan banyak keberkahan daripada modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu dan kita ketahui cuman ada 3, tidak lebih dari itu. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua masa mendatang, dan ketiga masa kini. Masa lalu sudah lewat, kita tangisi, tidak akan bisa balik lagi. Masa akan datang masih gelap, belum tentu punya kita. Yang masa punya kita adalah hari ini. Karena itu hendaklah kita berupaya untuk menjadikan hari ini kenangan terindah untuk menjadi di masa-masa kita mendatang. Imam Haddad menyarankan kepada kita bagaimana seorang muslim harus bisa memanage waktu sebaik-baiknya. Kalau berbicara memanage waktu, Islam mengatur yang pertama adalah tadbir. Bagaimana harus membuat perencanaan yang harus dibuat. Untuk apa kita hidup di dunia ini, kita harus rencanakan semuanya. Ini yang harus diatur. Kedua, sesudah perencanaan adalah pelaksanaan. Bagaimana dari rencana yang kita susun, eksekusi kita bagaimana, realisasi kita bagaimana. Yang ketiga, bagaimana kita harus kemudian itu mengontrol dari yang apa kita lakukan itu. Dan terakhir, mengevaluasi. Inilah namanya disebut su'ut tadbir yurisut tadmir. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, buruknya dia menata waktu akan mendatangkan kehancuran, yakni kegagalan. Maka siapapun dia sebagai manusia, lebih-lebih seorang muslim, harus dia pandai mengatur daripada waktunya, diisi dengan apa saja daripada warna-warna kebaikan. Kalau tidak, akan terjadi sebuah kegagalan dalam kehidupannya. Bahkan kata Imam Haddad, sampai makan, minum, kita harus atur. Jam berapa kita harus makan, jam berapa kita harus bekerja, jam berapa kita harus ngaji, kapan ini kita harus mengatur ini semuanya. Tidak boleh kita kalau kita tidak mengatur waktu, nanti akan tergulung kita oleh waktu. Sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran, saudara, wal asri, demi waktu. Padahal waktu itu makhluk Allah, tapi Allah bersumpah dengan waktu. Ada apa ini dengan waktu? Ternyata keberhasilan orang karena pandai mengelola waktu. Ternyata kegagalan orang juga karena kurang pandai mengelola waktu. Maka siapa saja yang pandai mengelola waktunya, diisi dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Jam sekian sampai jam sekian bekerja, jam sekian sampai jam sekian istirahat, jam sekian sampai jam sekian, semuanya harus ditata. Tanpa ada penataan waktu, pasti kita bakal mengalami kegagalan. Dan ini Imam Haddad menyuruh kita seperti demikian itu. Imam Ghazali, kata Imam Haddad, telah menjelaskan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, termasuk di dalam Bidayatul Hidayahnya,
siogianya kita harus betul-betul pandai mengatur waktu. Kita harus menentukan aktivitas yang akan kita kerjakan, dan kita jangan langgar dari apa yang kita atur itu. Jam sekian kita adalah bekerja, jam sekian kita adalah baca Al-Quran, jam sekian kita adalah bersama keluarga. Jangan kita rombak-rombak waktu yang kita udah atur sendiri. Bila kita tidak ada komitmen dengan diri sendiri, maka bagaimana mungkin kita akan menjalankan komitmen dengan orang lain? Dan ini yang paling pokok pesan Imam Haddad. Bagaimana salafun saleh daripada para sahabat, para tabi'in, mereka menjadi orang yang berhasil karena mereka pandai mengelola waktu. Kata Imam Hasan Basri, laqad laqitu aqwaman yajtahiduna fil waqti ma la yajtahiduna fid dinar wad dirham. Sungguh aku temukan orang-orang salaf zaman dahulu, bagaimana mereka pelitnya menjaga betul waktu mereka, seperti bagaimana mereka memikirkan tentang uang, tentang duit. Bagaimana waktu itu dia harus jaga betul. Kalau tidak, habis kita. Ibarat sebagai kita ASN umpamanya, karena kita kurang ada perencanaan, karena kita kurang ada evaluasi, menjelang pensiun kurang 2 tahun atau kurang setahun mulai jantung kita berdebar. Bagaimana ini, bagaimana ini. Padahal pada waktu awal dia masuk, dia harus paham di mana ada permulaan, di situ ada akhirat. Ibarat kita adalah sebagai masyarakat awam, masa muda digunakan sia-sia. Ketika udah senja mulai berpikir bagaimana menghadapi akhirat. Percis seperti demikian itulah orang yang kurang pandai mengelola waktunya. Kalau kita pandai mengelola waktu kita sebaik-baiknya, maka sesungguhnya apa yang kita punyai itu lebih baik dari apa yang orang punyai. Yang kita keluhin hari ini sebetulnya yang diimpikan oleh orang lain tentang itu. Inilah pentingnya kita mengelola waktu, sehingga kita tidak mau terbawa ke sini, tidak mau terbawa ke situ. Bagaimana seorang muslim harus pandai betul-betul kapan waktunya kerja-kerja, kapan waktunya kita keluarga dengan keluarga, kapan waktunya kita dengan Allah. Ini harus ditata sebaik-baiknya, supaya jangan muncul kegiatan kita kongres terus, kongres kongko ora beres. Ini tidak benar ini saudara, tidak menghasilkan apa-apa. Maka waktu demi waktu harus kita betul-betul jaga. Tanpa itu akan kesulitan. Betapa orang memiliki waktu yang luar biasa, akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita sebagai hamba Allah, kata Imamul Haddad, harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Orang yang kurang pandai menggunakan waktunya akan tergulung oleh waktu yang ada, sampai pada akhirnya di usia senja mulai dia bingung bagaimana cara mengevaluasi yang ada dan bagaimana cara untuk menutupi kekurangan yang ada. Inilah kemudian kata beliau, wa alaika bi'imarati awqatika biwadhaifil ibadat. Mari kita berupaya bersama-sama memakmurkan, mengisi waktu kita sebaik-baiknya dengan aktivitas-aktivitas ibadah, baik mahdhah maupun ghairul mahdhah. Kita bekerja demi keluarga, demi masyarakat dan seterusnya. Ini penataannya harus betul-betul ditata. Bagaimana seorang di perusahaan kalau sudah Desember stresnya setengah mati, mau menghadapi pertanggungjawaban dari apa yang dia kumpulkan. Padahal kalau dari dulu dia buat dan dia susun sejak awal, yang salah di tip maka di Desember biasa-biasa saja, karena setiap waktunya dia evaluasi dengan sebaik-baiknya. Betapa kita diatur, andai tidur kita 8 jam sehari, 8 jam dari 24 jam, maka sebetulnya masih ada kerugian dari waktu itu saudara. Kalau kita tidur sehari 8 jam,
maknanya sepertiga hari sudah kita habiskan untuk tidur, masih sisa barang 16 jam. Bila kita umur 60 tahun, itu maknanya 20 tahun hanya digunakan buat ngorok-ngorok saja, dan itu sia-sia. Dan ini kita harus pandai mengelola waktu sebaik-baiknya. Bila kita pandai mengelola waktu, maka di sanalah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bermutu. Berbagi waktu, karena disuruh mengelola waktu kajian kita, guru kita juga harus bicara, bapak wali kita juga barangkali harus bicara, dan ketua DPW kita juga harus bicara. Jadi berbicara memanage waktu, segini saja waktu yang ada untuk membedah kitab ini. Moga dapat difahami. Wassallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru kita Kiai Haji Al-Bantari. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama insya Allah sampaikan oleh Ketua Jakarta Selatan Bapak Kiai Haji Hasanuddin MA. Sebelumnya mohon ikhlas ridhonya untuk pembacaan surah Fatihah. Kita susun kepada Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, semoga seluruh aktivitas akademi diberikan kesehatan, keselamatan dan juga amanah dalam melaksanakan tugasnya. Al-Fatihah. Terima kasih. Dimohon dipersilakan kepada Kiai Hasanuddin untuk memberikan tausiahnya atau sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Munzirin MSI, kita doakan agar beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kelancaran di dalam membangun, membina wilayah kota administrasi Jakarta Selatan. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita yang baru saja menyampaikan keilmuan kepada kita, yaitu Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghaus dan juga sekaligus Dewan Penasehat dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Ulama Habaib DKI Jakarta. Dan juga yang sama-sama kita hormati para asisten Kota Administrasi Jakarta Selatan dan juga Bapak Kapolres Jakarta Selatan yang mungkin diwakili Pak Retno ya, kayaknya dulu jadi Kapolsek Jagakarsa ya. Benar ya, di Kapolsek di Jagakarsa yang rajin kuliah subuh dulu. Pokoknya sebelum subuh beliau udah ada tuh di masjid. Kadang-kadang hampir pukul beduk beliau juga. Ya, kalau ya, cuman beliau lupa sama saya. Padahal saya sering mantau beliau, dia nggak mantau saya. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Kodim. Yang baru insyaallah nanti beliau akan memberikan sambutan, dan juga yaitu guru kita Habib Syafiq bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga Ketua BNN Jakarta Selatan, dan juga Ketua LPT EKI yaitu Kiai Haji Syahroni, dan juga
Ketua Dewan Kota Dr. Said Kutub, dan segenap pengurus DPW Jakarta Selatan Forum Ulama Habaib, serta Tokes Bangpol ada di bawah itu Pak Dirham Nugraha, ya, Pak Dirham naik, Pak Dirham sini ada jagung ini dan segenap para camat, para lurah, dan semua hadirin yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tinggalan Bapak Camat Pesanggerahan, ya mohon maaf yang telah menyediakan tempat ya untuk kegiatan pengajian Forum Ulama Habaib Umaro dan Ulama dan Umaro. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya saya atas nama Ketua Umum Forum Ulama Habaib Kota Administrasi Jakarta Selatan pertama mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Bapak Wali Kota Jakarta Selatan beserta jajaran dan juga aparatur pemerintahan baik dari Kapolri, dari Kodim, TNI, Bapak Wakil, iya, oh izin Pak, itu adanya Wakil Wali Kota. Karena begitu yang jauh kita sebutin, yang dekat kadang-kadang lupa, kadang izin Pak. Kadang-kadang lupa. Mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran kesemuanya di pengajian silaturahim ulama umaro yang dilakukan oleh Forum Ulama Habaib Jakarta Selatan yang ini memang sebulan sekali kita lakukan agar silaturahim antara ulama dan umaro terus berjalan untuk membangun, membina kewilayahan yang ada khususnya di kota administrasi Jakarta Selatan. Karena kalau ulama dan umaronya bersatu, yakinlah umat ini akan menjadi tenang. Ada bimbingan-bimbingan secara ruhaniyah, bimbingan dengan nilai-nilai keagamaan, maka bila umaro-umaronya bersatu, yakinlah kota Jakarta Selatan akan selalu diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu dari Forum Ulama Habaib Jakarta Selatan yang terus juga membantu daripada kegiatan-kegiatan daripada kepemerintahan, termasuk daripada masalah narkoba, ya. Kita juga terus untuk membantu, ya. Kemarin ada kegiatan namanya Nambe Pak BNN, ya. Terus kita terjun di masyarakat memberikan pencerahan-pencerahan. Maka bila ulama dan umaranya bersatu, sekali lagi yakinlah Jakarta Selatan akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Jakarta Selatan ini kalau dilihat ini begitu adem, enak dilihatnya. Kenapa? Karena ulama umaranya nyatu. Banyak majelis ilmunya, majelis zikirnya, di sono maulid, di sono maulid, di sini tahlil, di sini tahlil, ada. Kalau mau bicara maksiat, Jakarta tuh paling banyak. Betul gak kira-kira? Kalau mau gempa duluan di Jakarta. Cuman karena banyak yang zikir, ulama umaranya bersatu, maka masih ditahan sama Allah. Maka jangan jauh dari ulama. Amin ya rabbal. Oleh karena itu, wadah Forum Ulama Habaib pengajian ini merupakan wadah silaturahim agar kita selalu senantiasa yaitu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kegiatan ini tidak lepas bantuan daripada Bapak Wali Kota beserta jajarannya. Yakinlah semuanya apa yang dikeluarkan akan menambah nilai-nilai keberkahan buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk kegiatan pengajian silaturahim ulama umaro
yang sebenarnya ini jadwal di bulan Januari adalah di Polres Jakarta Selatan. Saat itu Pak Budi Kapolres yang lama ya Pak Wali, sempat beliau minta gitu ya, namun saya belum komunikasi dengan Kapolres yang sekarang ini apa untuk di bulan Januari di Kapolres atau memang kembali lagi ke awal nanti adanya kita komunikasi antara Forum Ulama Habib Jakarta Selatan dengan Bapak Wali Kota. Tinggal nanti akan adanya komunikasi lagi Pak. Kalau memang di bulan Januari Kapolres belum ada informasi artinya begitu. Kalau yang dulu itu memang sudah siap tuh ya itu. Saya rasa itu apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin bila dalam hal ucapan perkataan saya kurang pas. Sekali lagi mohon bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yakinlah hadirnya kita di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal kebaikan kita yang dapat menerangi kuburan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Sanudin yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya itu sambutan dari Bapak Dandim 0504 Jakarta Selatan, Bapak Letkol Arhanun Redinal Dewanto Esos MI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Muhajirin Esos MSI, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Bapak Edi Sumantri SEMSI, kemudian Bapak Kepala BNN Kota Kombes Pol Ahmad Ghazali, yang kami hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Kompol Prayitno, Ketua Puhab DKI Jakarta Dr. Andes Kiai Haji Lutfi Jamawi, Ketua DPW Puhab Jakarta Selatan Dr. Andes Kiai Haji Hasanuddin, penceramah kita Habib Syarif bin Syekh Abu Bakar, Ketua MUI Jakarta Selatan Kiai Haji Ahmad Mamawi, para ulama dan Habib Kiai Haji Fahruddin Al-Batani yang tadi sudah memberikan sedikit ceramah kepada kita bagaimana caranya mencermati waktu. Bapak Haji Syahroni Muhammad, Bapak Haji Muhammad Saleh, Bapak Sekretaris Kota beserta jajaran, para kepala suku dinas, para camat, para lurah yang telah hadir, Ketua Dewan Kota Jakarta Selatan beserta anggota, serta Sohibul Bait, Bapak Camat Sanggerahan, Bapak Hartono. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak keberkahan pada kita sampai dengan sore hari ini. Salawat dan salam kita anturkan kepada junjungan kita sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan kebaikan pada kita sampai dengan saat ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami di sini sebagai salah satu unsur pemerintah kota Jakarta Selatan yang baru dilantik izin Bapak.
Kebetulan kami baru dilantik pada hari Jumat kemarin, berarti baru 3 hari. Kami baru di kantor juga baru 2 jam tadi, sudah langsung dipanggil sama Pak Wali Kota ke sini. Karena banyak kegiatan yang kami ikuti. Terutama ada kegiatan Pamwasita, pengamanan keluarga istana. Kegiatan pengajian ulama dan umaroh ini merupakan kegiatan yang sangat penting buat kita semua, terutama dalam rangka menyiapkan diri kita masing-masing dan keluarga kita dalam menghadapi dinamika kehidupan. Kalau saat ini syarat dengan dinamika media sosial, dinamika teknologi, dinamika perekonomian maupun aspek kehidupan lainnya. Ini adalah hal penting yang perlu kita cermati agar kita dan keluarga bisa selamat melewati semua ini. Saya hanya berpesan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa dalam mencermati hidup ini kita harus cerdas dan cermat. Cerdas dalam memilih, cermat dalam mengambil keputusan, agar kita tidak menyesal dalam menjalani. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Memang tidak terlalu banyak, biar kita kenal sambil jalan. Cuma ada sedikit pantun dari kami. Abang nong Jakarta Selatan membawa payung, makan buah delima merah merekah. Kami segenap keluarga mohon izin bergabung. Semoga membawa bahagia dan berkah bagi semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak PNN untuk tidak duduk dulu, dia mohon berdiri, dan Bapak Pak Wali dia mohon juga untuk berdiri, dan juga Bapak Kapolres untuk penyerahan alat hadroh. Dipersilakan. Silakan kepada Saudara Yang Muhsin Maurice Syahrul Nija Samin, silakan untuk naik ke atas. Yes, sir. Ya, terima kasih kepada Bapak Wali, Bapak Dandim, dan Bapak Kapolres. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan syukuran yang saya hormati, pada kita sama-sama simak yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al Habib Syafiq bin Syekh Abu Bakar. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma shalli sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, begitu juga aparatur pemerintah yang hadir bersama kita, Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Munjirin beserta jajarannya, kemudian juga hadir bersama kita dari Kapolres dan perwakilannya, dan juga dari Khadim yang Masya Allah semua yang hadir saat ini bawa keberkahan buat kita semua. Tentunya para guru-guru kita, para alim ulama, khususnya guru kita Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantan yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita, dan juga segenap daripada keluarga besar Fuad, baik pusat maupun juga DPW Jakarta Selatan, yang insya Allah segala niat dan segala macam keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, barusan kita dengarkan nasihat dari guru kita menjelaskan, mengutip daripada kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mana beliau mengarang kitab Risalatul Mu'awanah ini. Hadirin, ini bukan sembarang kitab, tapi kitab yang sangat luar biasa. Ini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengarang ini kitab pada usianya masih muda belia, 27 tahun udah ngarang nih kitab. Dan perlu kita paham Bapak Ibu sekalian, Habib Abdullah Al-Haddad ini dari sejak kecil buta, nggak bisa melihat, sehingga dia imlakkan ini kepada muridnya. Itu kalimat yang ditulis wa alaika wa alaika wa alaika dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Dia imlakkan sekali imlak, bukan diulang-ulang, Pak. Beda sama kita kalau ngarang kita, kalau kita bikin coret-coretan dulu, entar habisnya kita koreksi lagi, perlu ditahqiq, perlu dilihat dalilnya, nasnya benar atau enggak. Tapi Imamul Haddad enggak. Dia sampaikan, diimlakkan. Dan ini kitab hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang barusan dibaca tadi, itu yang dibagikan kepada antum sekalian. Itu dulu pernah ada satu ulama besar berangkat ke Hadramaut dari Indonesia. Dia berangkat ke Hadramaut, berjumpa dengan Al-Habib Idarus bin Umar Al-Habsyi yang memiliki sanad dunia saat itu di zamannya, guru daripada Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Siti Durar yang barusan dibaca maulidnya. Al-Habib Idarus bin Umar Al-Habsyi. Semua ulama belajar sama beliau, Habib. Jadi ada satu ulama dari Indonesia ini, waktu duduk di depan Habib Idrus, minta izin, Habib izinkan saya mau baca kitab di hadapan Anda. Ditanya sama Habib Idrus, kitab apa yang kau inginkan? Kata ini ulama, dibilang terserah Habib, udah kita ngikut. Maka Al-Habib Idrus mengatakan, kalau begitu besok ente datang bawa kitab Risalatul Mu'awanah. Itu yang kita barusan dibaca tuh, suruh bawa tuh kitab, besok baca kitab itu sama saya. Ini ulama bingung, ini Habib Idrus apa nggak kenal saya kan juga ulama, kok ngajinya malah Risalatul Mu'awanah. Saya pikir suruh bawa Ihya Ulumuddin, atau bawa kitab Awariful Ma'arif, atau kitab yang lainnya, kitab-kitab yang besar, kitab tasawuf yang besar. Kok disuruh bawa kitab Risalatul Mu'awanah? Kelihatannya kecil hadirin. Subhanallah, keesokan harinya dia bawa kitab Risalatul Mu'awanah. Waktu siap mau baca, kata Habib Idrus bin Umar bilang, tunggu dulu, engkau perlu tahu ini kitab yang ngarang siapa? Jawab, ini yang ngarang Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, arif billah, orang yang dekat sama Allah. Dan tahukah engkau ini kitab dikarang buat siapa?
Ini permintaan dari sahabat beliau yang bernama Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, juga arif billah. Maka kata Habib Idrus bin Umar, ketahuilah jangan anggap remeh di kitabnya. Yang ngarang arif billah buat arif billah, bukan buat orang awam. Tapi subhanallah, memang begini kehebatan Imamul Haddad. Walaupun di kitab dikarang buat ulama besar, tapi subhanallah karena saking beliau ahli dalam mengolah dan mengarang kitab dan mengolah kalimat, sehingga kita orang awam pun bisa memahaminya. Makanya Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang disampaikan tentang tertibul auqat, pentingnya menjaga waktu. Sebab waktu ini Pak, bagi umat Islam ini sangat berharga. Sampai Al-Imam Syafi'i pernah bilang, istafadtu min sufiyyin syai'ain. Saya ngambil faedah dari kaum sufi dua perkara. Yang pertama katanya disebutkan mereka berpegangan daripada ucapan fil adhan, al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'an. Waktu bagaikan pedang. Kalau kita nggak bisa menggunakannya, maka pedang tersebut bakal memotong kita sendiri. Arti kerugian buat kita. Dan yang kedua, as-sa'ah illam tushghilha bil ta'ah saghalatka bil ma'siyah. Waktu yang berlalu, kalau kita nggak isi dengan amal taat, berarti kita udah melakukan maksiat pada Allah. Tuh. Makanya Bapak penting jaga waktu. Ibu, Allah dikasih tadi untuk Kiai Fakhruddin, dia bilang waktu dikasih sama, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau ulama, mau masyarakat atau siapapun dia hadirin, muslim non muslim, dikasih sama Allah setiap orang jatahnya cuma 24 jam. Nggak bisa lebih dari itu Pak. Bahkan orang yang paling kaya raya sekalipun mau beli waktu nggak sanggup. Ini waktu harganya mahal Pak. Siapa di antara kita orang yang paling kaya di dunia hadirin, mau bilang Bill Gates atau siapapun, coba keluarkan hartanya dia semua untuk beli 1 detik, kira-kira mampu nggak? Nggak mampu. Biar kita paham nih, waktu ini mahal. Makanya kalau seandainya kita bisa isi waktu tersebut untuk kebaikan, yang untung kita Pak. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya udah mengaturkan waktu buat kita. Memberikan contoh Pak. Contoh buat kita dalam mengatur waktu. Contoh apa? Salat 5 waktu. Subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib dan isya juga ada waktunya. Gak bisa kita sekarang mau sholat maghrib, kira-kira sah nggak sholat maghrib sekarang? Belum masuk waktunya, entar tunggu bentar lagi. Lihat, sampai diatur sedemikian rupa. Puasa Ramadan, kalau kita sekarang mau puasa Ramadan boleh nggak? Sekarang saya mau puasa 1 bulan penuh puasa wajib, nggak boleh hadirin, tidak sah. Niat puasa Ramadan di bulan Jumat ditanya. Makanya oleh karena itu hadirat yang dimuliakan Allah, ini waktu penting. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu sama waktu Pak, pelitnya bukan main. Tadi Kiai Fakhruddin bilang, wah kalau ulama tuh pelit sama waktu. Benar-benar hadirin. Dulu ada Allamatud Dunya, murid pengarang di kitab, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, murid daripada Al-Habib Abdullah Haddad. Dia ini dikenal dengan Allamatud Dunya, orang yang paling alim sedunia di zaman. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan kegiatan taat ibadah pada Allah. Sekali waktu ada orang kaya mau mampir ke rumah beliau. Datangnya orang kaya raya, hartawan hadirin. Waktu datang, ini orang kaya bilang ketemu sama anaknya. Kepada anaknya Abdurrahman bin Faqih bilang, ya fulan, abahmu ada nggak? Saya mau ketemu sama dia. Ini anak nyamperin abahnya, abah, lu di depan ada tamu. Siapa? Fulan bin Fulan, orang yang paling kaya raya di kampung. Kata Habib Abdurrahman bin Faqih, bilang sama dia, kata kepada anaknya, sampaikan pada anaknya, dia mau bayar berapa, mau ngeluarin duit berapa buat saya. Sampai anaknya bingung, abah kok minta duit sih Pak, ini pembenan nih. Yang namanya orang soleh ikhlas, kok sekarang abah minta duit. Dia bilang bukan begitu nak, abah pengen didik dia. Kenapa? Sebab dia minta dari abah sesuatu yang paling berharga di hadapan abah. Apa? Waktu.
Masa dia minta sesuatu yang paling berharga tapi nggak mengorbanin yang paling berharga di mata dia? Maka waktu ini nggak bisa dibeli, hadirin. Ya. Kalau kita mau ambil contoh Pak, dulu guru kami Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pernah cerita tentang guru beliau Al Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Habib Muhammad Abdullah Haddad bilang, "Waliya Umar, kami ini kalau pengen dapetin keberkahan waktu, kami bakal datang ikut jalan dakwah sama abahmu." Ini abahnya Habib Umar, namanya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini terkenal sahib barakatul auqat, yang dikasih keberkahan waktu sama Allah. Bayangin Pak, sehari semalam itu nggak kurang daripada 17 majlis dia pegang. Belum ngajarnya, belum lagi dia duduk sama keluarga, belum lagi dia mimpin sholat 5 waktu, belum istirahatnya. Subhanallah tuh waktu teratur. Kita terus terang, yang namanya ulama, para guru-guru kita hadirin, itu paling sehari bisa datang berapa majlis? 10 majlis sudah capek kita. 5 majlis sudah Masya Allah. Ini beliau tiap hari Pak 17 majlis. Sampai ditanya, ya, ini Habib Muhammad Haddad bilang, aneh kalau pengen ngerasain berkah waktu gimana? Aneh jalan ngikutin abahnya ente ya Umar. Kalau abahnya pergi ke sana aneh ikutin. Pindah majlis berikutnya aneh ikutin. Pindah majlis berikutnya aneh ikutin. Subhanallah, nggak terasa 17 majlis aneh hadiri. Tanpa ada rasa capek, tanpa ada susah payah. Bahagia, senang hati hadirin, tidak ada lelah. Zaman dulu nggak belum pakai mobil Pak, dakwah kemana-mana. Masih jalan kaki nih Habib Muhammad keliling 17 majelis Habib. Sampai saya tanya kepada Abah ente, ya Habib Muhammad, kok bisa sih ente dapat keberkahan waktu? Maka dijawab kepada saya, dia bilang, ya Muhammad, inna barakatul awqat fit tanzimil awqat. Keberkahan waktu itu bakal ente dapatkan kalau ente bisa ngatur waktu. Atur waktu kita. Tadi Habib Abdullah Haddad dia bilang tuh, atur bahkan waktu makan kita, waktu minum kita, waktu istirahat kita, waktu ibadah kita, atur. Ya. Kita tanya, nih ada dari saudara-saudara kita, dari tentara, dari kepolisian, Masya Allah, kita kenal mereka adalah orang yang paling disiplin dengan waktu. Kira-kira begitu Pak ya. Disiplin, jam sekian harus bangun, jam sekian harus berbaris, jam sekian harus begini, teratur waktunya hadir. Terus terang, kalau kita bisa ngatur waktu Pak, kita bakal mendapatkan banyak kebaikan yang mungkin orang gak bakal mampu melakukannya. Contoh, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, kita atur waktu baca Quran sehari setengah juz. Pilih waktu yang kalian suka. Beb, aneh ada waktu kosongnya ba'da zuhur. Kelas ba'da zuhur baca Quran setengah juz. Maka dijamin kalau dia baca nih rutin kayak begini, 2 bulan khatam Quran. Setiap 2 bulan sekali khatam Quran. Arti dalam 1 tahun dia bisa mengkhatamkan 6 kali Al-Quran. Beb, sedikit ya sedikit, tapi coba ya orang yang ngatur waktu, kira-kira bisa khatam Quran dalam setahun. Paling khatam Qurannya bulan Ramadan doang hadirin ya. Kalau bukan bulan Ramadan mah boro-boro. Ya. Maka ini kalau kita bisa atur waktu Pak, walaupun sedikit ya, diatur, cuman harus disiplin. Bukan cuman ngatur waktu, tapi nggak disiplin. Gimana hadirin? Dijelaskan cara mendisiplinkan waktu yang sudah kita atur. Contoh, saya ba'da zuhur baca Quran setengah juz, rutinin. Kalau nanti ke depan ada masalah, ada urusan, ada kerjaan lain yang nggak bisa ditunda, kerjakan nggak apa-apa. Cuma nanti dikodok nih, dikodok. Beb, tadi saya sebenarnya mau baca Quran, cuma dipanggil sama atasan. Ya udah, nanti sore ada waktu kosong, baca tuh kodok. Setengah juz yang nggak kita baca di siang hari, baca di sore atau malam hari. Yang penting kita rutinkan tiap hari. Nih, makanya Pak, Bu, orang kalau bisa ngatur waktu kayak begini udah aman. Makanya ntar di akhirat itu orang-orang yang beruntung adalah orang yang bisa ngatur waktunya. Pak, disebutkan dalam hadis kata Rasulullah. Nabi bilang, tahukah kalian penyesalan calon penghuni sorga ketika mau masuk sorga?
Kalau di dalam surga mah nggak ada penyesalan Pak. Cuma pada saat dia mau masuk surga tuh, pintu surga sudah dibuka oleh Allah. Ini calon penghuni surga kalau lihat istana, nanya sama malaikat, ya malaikat, ini istana buat siapa? Dibilang ini istana buat orang yang ngamalin ibadah ini, yang baca zikir jam sekian dapatnya istana ini. Maka orang yang menyesal nanti bilang, ya Allah, kenapa waktu hidup dalam dunia nggak ada gunakan buat zikir pada Allah? Tuh penyesalan. Kenapa nggak bisa menggunakan waktu sebaik-baik? Oke Bapak Ibu sekalian, dan jangan kita pikir, Bu, Pak, yang namanya ibadah itu cuma megang tasbih doang. Jangan kita beranggapan Bapak yang namanya ibadah itu cuma di atas sajadah aja. Enggak. Antum bekerja dimanapun itu pun juga bisa jadi bagian ibadah pada Allah, asal kita masukkan niat yang baik. Seperti di pemerintahan, di aparatur pemerintah, kepolisian, TNI dan lain-lainnya, coba masukkan niat yang baik. Apa? Niat khidmah buat bangsa Indonesia, niat khidmah buat umatnya Nabi Muhammad. Maka pekerjaan antum di kantor itu pun dihitung ibadah oleh Allah. Dan jangan kita anggap remeh. Terkadang Bapak Ibu sekalian, kalau kita semua pandai nih memasukkan niat yang baik dalam pekerjaan kita, mungkin pahalanya antum lebih banyak dibandingkan orang yang itikaf di masjid. Bisa, tidak mustahil. Hadirin, teringat satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, kata Rasulullah, at-tajir al-amin as-saduq al-muslim ma'asyuhada'i yaumal qiyamah. Nabi bilang seorang pedagang, pengusaha kata Nabi, tapi dia amanat, tidak khianat, jujur, tidak berbohong, dan dia beragama Islam. Kalau dia punya 3 syarat ini kata Nabi, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, apapun kesibukannya, punya 3 hal: amanah, jujur, beragama Islam, kata Nabi, ma'asyuhada yaumal qiyamah. Ntar dibangkitkan di akhirat bersama orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya, hadirin. Maka ntar orang kayak begini nih yang jujur, amanah, muslim, ntar di akhirat bakal bingung dia. Dibangkitin semua orang mati syahid semua. Orang mati syahid ada luka di mana-mana Pak. Datang dia bersih badannya. Ditanya, ente kok bisa luka? Iya, ana mati syahid di perang Badar. Ana mati syahid di perang Uhud. Ana mati syahid di perang Ghazwa ini, Ghazwa itu. Ketika mereka balik tanya, ente mati syahid di mana? Dia bilang, enggak, ana meninggal di atas kasur. Kok bisa kumpul sama kita? Dia bilang, iya, sebab saya pedagang, jujur, amanah, Islam. Nah, antum juga hadirin, kita semuanya nih, yang laki, yang perempuan, siapapun kita hadirin, punya kesempatan yang sama bisa dekat dengan Allah. Waktu sudah teratur, antum bekerja sehari 8 jam, tinggal masukin niat yang baik, niat yang tulus, amanah, jujur, dan Islam. Ini 3 syarat untuk masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap nih perkumpulan kita saat ini dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmah, pandangan inayah, sehingga gak bangun dari tempat ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah. Dan kita berharap insyaallah wilayah Jakarta Selatan selalu diberikan keberkahan oleh Allah, dijauhkan dari bencana dan musibah, dijauhkan dari berbagai macam maksiat, sehingga dipandang dengan pandangan ridha oleh Allah. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Syafiq bin Syekh Abu Bakar yang memberikan tausiahnya. Masih ada waktu sedikit, barangkali ada yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Bapak Kiai Haji Lutfi Jawawi untuk memberikan sambutannya kepada beliau. Kepersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
para habaib, para ulama, para kiai yang amat sangat saya hormati dan muliakan. Senantiasa kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membimbing kita untuk selalu dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Bapak Wali Kota yang sangat kita hormati, Bapak Munjiri, Bapak Camat, Pesanggerahan dan para camat serta staf yang lain, Bapak Asisten, para jamaah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini secara berkala kita bisa bertemu, kemudian bersilaturahmi di dalam majlis yang insya Allah majlisnya penuh dengan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahmi kita khususnya pada sore ini insya Allah akan menjadi silaturahmi yang membawa keberkahan buat kita. Amin ya rabbal. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin berkah rizkinya, barang siapa yang ingin berkah umurnya, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahmi. Pada kesempatan ini jazakumullah khairan katsira kepada para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus Pak Wali Kota beserta jajarannya, bahwa sudah hampir selesai perjalanan dari satu kecamatan ya, dan sudah selesai mungkin ya. Ini sudah selesai kita melaksanakan silaturahmi setiap 1 bulan sekali, dan insya Allah kita akan terus lanjuti. Namun mungkin berharap sekali mudah-mudahan silaturahmi ini pun juga bisa nanti di Polres Jakarta Selatan, bisa juga nanti di Kodim. Insya Allah kita biar bersinergi, kita bisa bersama-sama untuk membangun kota yang kita cintai. Yakin yakinnya ketika ulama dengan para umara bisa berjalan bersama, bergandeng tangan, insya Allah akan membawa keberkahan kepada umat yang ada di sekitar kita ini sini. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebagai informasi saja dan juga sekaligus mengundang dan mengajak kepada kita semua bahwa insya Allah pada tanggal 7 Januari 2023 Dewan Pimpinan Pusat Forum Ulama Habaib Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan satu agenda besar, yaitu pelaksanaan daripada Mauludur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dilaksanakan di lapangan Ahmad Yani, Kecamatan Kebayoran Lama, insya Allah pada saat tanggal 7, yaitu 7 Januari 2023, insya Allah akan dilaksanakan itu. Tapi ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan pada tanggal 7 itu. Yang pertama, kita akan laksanakan touring ziarah yang ketiga. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan touring yang pertama ke makam ulama kita, Guru Mughni, kemudian Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadami, dilanjuti kepada Kiai Haji Abdurrahman Nawawi Sawangan. Itu pertama kita lakukan. Alhamdulillah cukup punya perhatian yang cukup besar para murid-murid beliau, kurang lebih 2.500 motor ikut serta. Kemudian yang kedua, kita kemarin mengadakan touring ziarah itu ke makam Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus Luar Batang. Begitu juga di Kampung Badan dan terakhir di Kuitang. Alhamdulillah sampai 4.000 motor kemarin. Besok tanggal 7 kita juga akan melaksanakan ziarah, yaitu touring ziarah tanggal 7 hari Sabtu pagi, berkumpul di kantor Puhab di Bulungan. Kemudian kita langsung melaksanakan ziarah, sehubungan juga berkaitan dengan haul dari Tuan Guru kita Sayyidul Walid Almarhum Al-Maghfurlah Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segar. Jadi kita sekaligus untuk melaksanakan ziarah ke makam beliau, kita lanjuti ke makam Al-Habib Ahmad bin Aulawi Al-Haddad, Habib Kunjung, Habib Abdullah Syami, dan juga Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwah.
Mustafa. Kemudian juga insya Allah ke makam Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Itu berangkat jam 7, kita jalan naik motor. Insya Allah kemudian setelah dari Kalibata baru kita langsung kepada lapangan Ahmad Yani, karena di situ akan ada festival budaya. Festival budaya dilanjuti dengan bazar dan lain sebagainya sampai dengan waktu sore. Malamnya kita akan melaksanakan tablik akbar, zikir dan doa bersama dari Jakarta untuk Indonesia yang kita akan melaksanakan bersama para habaib, para kiai yang hadir insya Allah, bersama juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Absi, Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, dan juga Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, Nurul Mustafa. Nanti insya Allah sama-sama kita akan berzikir, berdoa di lapangan Ahmad Yani, dan juga para ulama, dan insya Allah juga para pimpinan wilayah juga Provinsi DKI Jakarta mudah-mudahan bisa hadir. Bapak PJ Gubernur kita juga insya Allah juga akan hadir bersama-sama kita. Oleh karena itu, itulah sekedar informasi dan juga undangan untuk mengajak kita semuanya. Mudah-mudahan dengan semakin banyak bersilaturahmi akan membawa keberkahan buat kita, khususnya kota yang kita cintai, kota Jakarta Selatan. Mudah-mudahan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini selalu membawa keberkahan buat kita. Allah tidak keluarkan kita dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada bulan yang akan datang di tempat yang nanti insya Allah akan diberikan dan diinformasikan. Apakah nanti di Polres Jakarta Selatan atau di Kodim yang nanti akan kita coba laksanakan kegiatan tersebut. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak Wali, Pak Camat yang sudah berkenan pelaksanaan kegiatan pada saat ini, yaitu Kecamatan Pesanggerahan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Lutfi Jawi atas kesempatannya. Acara selanjutnya penutup doa yang insyaallah akan dibacakan oleh Tuan Guru kita Bapak Kiai Ahmad Nawawi Arif. Kepada Bapak Kiai dipersilakan. Sama-sama kita baca Al-Quran. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya, melindungi bangsa kita, melindungi NKRI, melindungi Indonesia senantiasa di bawah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisirril Fatihah. Allahumma barik lana fi ulumina wa arsakina wa amarina wa zuriyatina wa biladana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha kamuka sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Hadahluna ya Allah ya khairun nasirin. Allahumma ansur man nasruddin wa khudul man khadalal muslimin wa ali kalimataka ala yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma la tusmit bina aduwana wa la tasud bina sadiqana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi junubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. آمين. Alhamdulillah rabbil alamin.